Satu kalam hikmah yang menarik ketika seorang pemimpin Islam yang sangat terkenal, Umar bin Khattab, Khalifah Islam kedua, ketika dia berhadapan dengan seorang warga yang dia tidak senang. Sang warga bertanya, apakah Anda tidak senang sama saya? Iya. Apakah Anda akan berbuat tidak adil kepada saya? Tidak. Saya boleh tidak senang kepada Anda, tapi sebagai pejabat negara, saya harus memperlakukan seluruh warga negara saya dengan keadilan. Saya bisa tidak senang dengan 1, 2, 3 orang atau sekian banyak orang, tapi saya sebagai pejabat negara, anggota masyarakat, saya terikat untuk memperlakukan seluruh warga negara dengan hak-hak berkeadilan. Semoga bangsa kita ke depan terselamatkan, kita bisa mencapai kemajuan bangsa yang beradab di tengah pergaulan bangsa dunia, dan nilai indeks demokrasi kita tidak menurun di tengah era keterbukaan seperti ini. Allahu Akbar, merdeka! Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Beberapa pucuk pimpinan partai saya, Pak, di PKS yang ikut Lemhanas itu, saya melihat ada ciri khas dalam menganalisis politik nasional, regional, global. Itu punya paradigm, ya. Saya katakan ada ciri khas. Sehingga saya beberapa kali diundang untuk training partai itu. Ketika saya tahu tema ini tema Lemhanas, saya akan merujuk mereka yang pendidikannya cukup lama tuh, beberapa bulan, Pak, ya. Ada beberapa klasifikasi itu. Beberapa petinggi partai kami mengikuti acara Lemhanas. Saya kira saya sungguh-sungguh mengapresiasi keberhasilan Lemhanas ini. Saya kira mencerminkan apa yang dulu kita harapkan 2006-2010. Saya ingin memberikan satu diskursus yang perlu kita perhatikan, ya, di tingkat nasional pada saat ini. Terlebih ketika internet itu, digital information itu sudah menjangkau 73% bangsa Indonesia 2020, dan akan 97% katanya, dengan masyarakat dunia 5,2 miliar. Jadi persoalan diskursus, wacana, baik tingkat nasional, regional, global, itu begitu cepat, dan bahkan dia menghadirkan satu fenomena yang tidak muncul pada mungkin 10 tahun lalu. Buzzer politik yang pro dan kontra. Saya tidak antipati dengan buzzer ketika dia berdialog dengan kacamata ilmiah, dia berdialog dengan argumentasi. Yang saya khawatirkan adalah ketika dia keluar dari situ dan menghukum orang-orang yang cerdas, dialog kenegarawanan yang ingin memberi kontribusi dengan label-label yang tidak patut, ya. Nah, buzzer ini ternyata dia tidak sendiri, ya. Kalau buzzer dalam artian orang yang liar, ya kita nggak tahu siapa orang itu. Tetapi yang saya khawatirkan adalah dalam konteks evaluasi kurikulum dan pengkajian jangka panjang Lemhanas dan Wantanas adalah statement-statement para pejabat negara, wabil khusus saya soroti pemerintahan, yang harusnya sangat terukur. Itu sudah masuk pada konfrontasi wilayah ideologi, hukum, dan demokrasi, punya konsekuensinya. Apa yang saya maksud dengan ideologi? Pada Februari 2020 sangat miris gitu, dan itu sempat menjadi keramaian juga di media sosial, ya, dan media massa. Seorang profesor BPIP yang baru dilantik Februari 2020, 20 Februari, profesor beliau dan rektor sebuah universitas Islam, bahkan mengangkat satu wacana ideologi dengan membenturkannya dengan agama. Ini yang saya maksud isu ideologi. Musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan. Dan muncul kembali ketika isu KPK, tes wawasan kebangsaan, membenturkan antara Pancasila dan agama dan Pancasila dan Al-Quran. Ini punya dampak bukan saja ideologis, saja politis, demokrasi, dan hukum. Yang mana statement itu, ya,
menimbulkan keramaian luar biasa. Sangat tidak patut, saya kira sangat naif ya keluar dari seorang ketua BPIP statement itu. Untuk kita perbandingkan dengan kelasnya dialog para negarawan founding fathers kita. Saya kira itu nggak ada tuh. Kelas itu tidak ada di wacana perdebatan founding fathers kita. Nggak ada itu. Dan karena itu dimunculkan oleh lembaga negara, maka yang saya katakan buzzer tadi menyambut yang pro maupun yang kontra. Yang pro itu sudah begitu berani ya menyebutkan sampai ya kepada penistaan agama, yang kalau lihat kita lihat undang-undangnya KUHP 156 jelas itu, dengan ungkapan ya, kebetulan yang serang agama mayoritas Islam, agama arogan, terorisme punya agamanya Islam. Dan karena dia buzzer yang disebut dekat dengan pemerintah, sampai sekarang tidak disentuh. Nah, ini dimensi hukum gitu. Jadi ada dimensi ideologi, muncul dimensi politik, masuk dimensi hukum. Saya kira ini perlu dikaji ya oleh Lemhanas dalam konteks pengkaderan pemimpin bangsa, dan juga Wantanas dalam konteks merumuskan kebijakan bangsa. Harus dikaji betul. Betulkah pertanyaan kepada seorang untuk memilih Pancasila atau agama atau Al-Quran? Ataukah cara bertanyanya dibalik? Bagaimana Anda mengaplikasikan agama Anda dalam konteks berbangsa bernegara dengan ideologi Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika? Kalau Muslim mungkin bagaimana Anda mengaplikasikan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga tidak ada perbenturan dan founding father tidak berada di situ. Aneh sekali saya kira di tengah zaman keterbukaan, sensitivitas yang luar biasa, hadir provokasi itu dari pejabat pemerintah dan buzzer tanda kutip pemerintah, pro pemerintah, yang sampai sekarang untouchable. Dan katanya punya kakak pembina. Jadi hadir seorang kakak pembina yang berada di atas Pancasila, di atas sila ketuhanan yang Maha Esa, di atas sila persatuan Indonesia. Karena ini sedang memecah belah. Di atas syiar Bhinneka Tunggal Ika. Di atas pasal 29 ayat 1 dan 2, negara berasal ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Bahkan pasal reformasi, produk ini baru ada pada reformasi, pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dijabarkan dan undang-undang Sisdiknas, pendidikan formal, non formal, informal, termasuk di Lemhanas, pendidikan non formal. Apa isinya? Iman, takwa, akhlak mulia, kecerdasan. Jadi ini masuk dunia pendidikan. Pendidikan, ideologi, Pancasila, undang-undang dasar ternistai. Lalu masuk ke ranah politik, masuk ke ranah penegakan hukum. Saya menyarankan ketika Bapak Gubernur Lemhanas tadi membuat laporan dan juga Wantanas, Pak Sekjen membuat sekian kajian, saya menyarankan untuk melakukan kajian secara serius. Jangan dibiarkan atas nama apapun. Tidak ada pembenarannya. Atas nama Pancasila tidak ada pembenaran. Atas nama Undang-Undang Dasar tidak. Atas tetap MPR nomor 6 2001, etika berbangsa bernegara, tidak ada pembenaran. Atas nama Undang-Undang Sisdiknas tidak ada pembenaran. Atas nama KUHP 156 penistaan agama tidak ada pembenaran. Pasal 1 ayat 3 produk reformasi, Indonesia adalah negara hukum, di Undang-Undang Dasar kita tidak ada pembenaran. Jadi negara ini harus berjalan sesuai dengan relnya. Terlepas dia koalisi atau oposisi. Seluruh anak bangsa, eksekutif, legislatif, yudikatif, civil society, masyarakat, media, harus kita bingkai dalam bingkai besar itu. Ya. Kekuasaan tidak untuk itu, kekuasaan untuk keadilan. Disitulah nafas panjangnya Indonesia, disitulah masa depan Indonesia. Apapun yang terjadi perpolitikan di tengah bangsa ini, saya berharap Lemhanas bisa mencapai apa yang pernah dicanangkan, world class institution, dan sebagian saya sudah lihat hasilnya. Dan ke depan, apalagi dengan katanya akan mencapai 97% bangsa Indonesia akan terkena internet, kalau ini dibiarkan bahaya. Tidak boleh atas nama kekuasaan, ya,
Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kalau kita biarkan kekuasaan itu akan corrupt absolutely. Satu kalam hikmah yang menarik ketika seorang pemimpin Islam yang sangat terkenal, Umar bin Khattab, khalifah Islam kedua, ketika dia berhadapan dengan seorang warga yang dia tidak senang. Sang warga bertanya, apakah Anda tidak senang sama saya? Iya. Apakah Anda akan berbuat tidak adil kepada saya? Tidak. Saya boleh tidak senang kepada Anda, tapi sebagai pejabat negara, saya harus memperlakukan seluruh warga negara saya dengan keadilan. Saya bisa tidak senang dengan 1, 2, 3 orang atau sekian banyak orang, tapi saya sebagai pejabat negara, anggota masyarakat, saya terikat untuk memperlakukan seluruh warga negara dengan hak-hak berkeadilan. Demikian untuk wasukan kepada Lemhanas dan Wontanes. Semoga bangsa kita ke depan terselamatkan, kita bisa mencapai kemajuan bangsa yang beradab di tengah pergaulan bangsa dunia, dan nilai indeks demokrasi kita tidak menurun di tengah era keterbukaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, merdeka!